Bismillah, malam hari ini kita akan sedikit membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kurban. Jadi fikih singkat saja ya. Baik, yang pertama mengenai hukum kurban. Jadi kurban itu hukumnya sunnah muakkad, yakni sunnah yang ditekankan. Meskipun ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa kurban itu hukumnya wajib berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberinya nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan juga mereka berdalil dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan fala yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah orang tersebut mendekati tempat sholat kami. Nah, berdasarkan ayat tadi dan hadis yang barusan kami sampaikan, maka sebagian ulama mengatakan kurban itu wajib. Tetapi pendapat yang benar, dan ini pendapat jumhur ulama juga, bahwa kurban itu bukan wajib tetapi sunnah muakkad, yakni sunnah yang ditekankan, karena banyak hadis yang menyebutkan bahwa kurban itu hukumnya sunat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk berkurban dan kurban itu sunat bagi kalian. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa kurban itu hukumnya sunnah saja ya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kutiba 'alan nahru wa laisa biwajibin 'alaikum. Diwajibkan kepadaku kurban tetapi tidak wajib untuk kalian, kata Rasul. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, maka para ulama mengatakan bahwa kurban itu hukumnya sunnah ya, sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai hewan yang akan dipakai untuk kurban, itu kalau kurban dengan domba maka umurnya harus 1 tahun atau di atas 1 tahun. Adapun kalau kurban dengan kambing maka umurnya harus 2 tahun atau 2 tahun lebih ya. Kemudian binatang yang akan dipakai untuk kurban juga tidak boleh binatang yang sakit, tidak boleh binatang yang rusak matanya, tidak boleh binatang yang kurus, dan tidak boleh binatang yang sakit ya, karena diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajzi'u fil adhahi. Ada 4 macam binatang yang tidak boleh dijadikan hewan kurban ya. Yang pertama, al-awra'ul bainu auruha, yaitu binatang yang rusak matanya. Kemudian yang kedua, wal maridatul bainu maraduha, kemudian binatang yang sakit. Kemudian yang ketiga, binatang yang pincang. Yang keempat, binatang yang kurus ya, sehingga sudah tidak berlemak lagi ya. Kemudian yang ketiga, waktu menyembelih kurban itu harus sudah masuk waktu sholat Idul Adha ya, bukan habis sholat, bukan. Yang penting sudah ada waktu masuk untuk sholat Idul Adha, maka sudah boleh menyembelih kurban ya. Jadi kalau seorang menyembelih belum waktu sholat Idul Adha, maka sembelihannya untuk dia, artinya bukan pahala kurban tetapi mendapatkan pahala sedekah. Karena diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man dzabaha qabla sholati fa inna ma yadhbahu li nafsi. Barang siapa yang menyembelih sebelum masuk waktu sholat Id, maka sembelihannya untuk dia pribadi ya, sembelihannya untuk dia sendiri. Wa man dzabaha ba'da sholati wal khutbataini, dan barang siapa yang menyembelih sesudah sholat Idul Adha dan sudah khutbah, faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatul muslimin, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan ibadahnya dan telah mematuhi aturan kaum muslimin ya. Nah, jadi yang ketiga, waktu memotong hewan kurban itu harus sudah masuk waktu sholat Idul Adha, atau dia menyembelihnya nanti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Lebarannya itu kan tanggal 10.
Nah, kalau dia belum mempunyai kelebihan harta, misalnya tanggal 10-nya atau kambingnya belum dapat, maka boleh dia berkurban tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 atau yang disebut hari hari tasyrik ya. Karena diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa hari tasyrik itu hari untuk berkurban. Sebagaimana yang Rasul sebutkan, kullu ayyamit tasyriki dzabhun. Semua hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 adalah hari memotong kurban ya. Jadi kalau belum bisa berkurban tanggal 10 ya boleh nanti tanggal 11, tanggal 12 atau sampai tanggal 13. Kemudian yang keempat, sunnah-sunnah ketika seorang ingin menyembelih kurban, yang pertama dihadapkan hewannya ke arah kiblat, kemudian dia membaca bismillah, kemudian membaca salawat, kemudian dia membaca Allahu Akbar dan juga berdoa kepada Allah seperti ya Allah, perbuatan ini adalah perintahmu, maka terimalah amalku dan aku berkurban karenamu ya. Karena Rasulullah SAW ketika beliau berkurban juga beliau berdoa ya sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasul berdoa Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ya Allah terimalah kurban Muhammad, keluarganya dan juga umatnya ya. Dan disunahkan orang yang menyembelih itu yaitu orang yang melaksanakan kurbannya kalau dia mampu. Kalau tidak mampu ya boleh menyuruh orang lain ya. Karena sebenarnya tata caranya gampang saja. Jadi ketika menyembelih ya dia mengucapkan bismillah, membaca sholawat, membaca takbir, kemudian berdoa itu saja ya. Kemudian yang kelima, jadi kurban itu hukum asalnya kan tadi sunnah muakkad, tapi bisa menjadi wajib kalau dinadarkan. Jadi misalnya dia bernazar, kalau saya punya rumah maka nanti bulan haji saya akan berkurban. Kemudian dia punya rumah maka menjadi wajib kurban tersebut ya, yang asalnya sunnah muakkad maka menjadi wajib. Dan nanti ketika orang tersebut kurban, kalau kurbannya itu kurban nazar, maka dia tidak boleh memakan daging daripada kurban tersebut ya. Adapun kalau kurban biasa-biasa saja, maka dia berhak mendapatkan 1/3-nya ya. Jadi misalnya kambingnya itu ada 12 kilo, maka dia berhak mendapatkan 4 kilo untuk dia ya. Nah itu mungkin secara singkat mengenai hukum kurban. Adapun masalah-masalah yang lain nanti hukum menjual kulit, kemudian hukum panitia mengambil bagian daging kurban, dan lain sebagainya itu sudah kami bahas di video sebelumnya ya. Nah mungkin seperti itu, mudah-mudahan manfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.